seperti yang sudah disampaikan oleh Komisioner tadi bergabung di aplikasi Google Hangout, Pak Adrianus Meliala akan langsung menanggapi disampaikan oleh Pak Zulfikar. Oh ya soal tindakan tegas itu ya gitu ya. Ya saya kira saya setuju, cuma harus dalam koridor lah begitu. Sebab kalau misalnya tidak ada satu bahaya yang mengancam, dalam bahasa teknisnya disebut sebagai imminent danger, lalu polisi kemudian main door, polisinya yang salah tuh gitu ya. Jadi mesti ada step-step lah, mesti ada kondisi kemudian lalu polisinya tindakan tegas. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menyoroti bahwa ini kan kejahatan jalanan nih, Ya. yang punya ciri modusnya gampang, gampang dilakukan oleh siapa. Artinya ini lalu mengundang orang-orang yang pemula pun, beginners, untuk kemudian juga melakukan. Jadi mungkin ahlinya atau jagoannya atau spesialisnya satu orang, tapi kemudian pengikutnya atau pemulanya itu banyak. Makanya kemudian lalu tadi ada anak-anak SMA ikut gitu ya. Nah, tapi dia ada life cycle-nya nih. Begitu kemudian semua orang waspada, polisi bekerja, lalu juga jalanan yang gelap-gelap itu semua diterangi semua oleh lampu-lampu. Artinya memang harus ada tindakan pasti dari kepolisian soalnya. Maka kemudian fenomena ini akan hilang nih. Hilang dan kemudian akan berganti lagi nanti dengan yang lain lagi. Gitu. Artinya tidak akan pernah mati juga street crime. Kembali saya ingin konfirmasi lagi. Jika tadi Anda menyatakan media yang membesar-besarkan ini di media sosial juga terlalu banyak sudah beredar hingga akhirnya menimbulkan keresahan, dianggap sebagai teror. Menyikapi street crime, begal ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan polisi? Dari sisi memang kriminolog. saya tidak mengatakan itu hanya terjadi di Indonesia ya. Di semua negara, terutama kota-kota besar, itu memang penyakitnya adalah menghadapi fear of crime. Ya, karena tadi di situ ada satu lokasi yang kecil penuh dengan kerumunan orang dan media lalu menyatukan orang semua, terutama secara emosi. Nah, makanya kemudian perlu ada pendidikan semacam awareness bagi para pengguna media ini untuk tidak kehilangan akal sehat. Gitu. Dan itu tadi harus ingat bahwa karakteristik dari street crime, kalau tadi Anda menyatakan kalau semua sudah waspada maka ini akan hilang dengan sendirinya. Betul. Satu contoh ya, dulu kita takut sekali dengan yang namanya kalau kita minum pemberian orang, kemudian lalu dikasih obat bius, tidur gitu ya. Begitu tidur diambillah kita punya dompet atau uang. Tapi apa yang terjadi? Begitu polisi bekerja, semua dipasang spanduk, hati-hati kalau minum begitu. Apa yang terjadi? Hilang tuh, ya kan? Nah, tapi besok-besok ketika misalnya mendekati hari raya Lebaran misalnya, muncul lagi. Nah, itulah karakteristik dari kejahatan jalanan. Tetap harus ada juga kewaspadaan dan juga pengamanan ekstra dari kepolisian. Kalau Mas Ferry, ke Pak Roni Sompi, ini kalau karakteristiknya seperti itu, yang diharapkan dari Mas Ferry sebagai pengguna jalan, pengguna kendaraan? Ya sudah pasti, mungkin saya juga mewakili yang di rumah gitu ya. Ingin memang dalam perjalanan kita, ketika kita keluar rumah mencari nafkah dan pulang juga ingin secara sehat. Yang pasti secara pribadi saya menginginkan keamanan, kenyamanan dalam Konkretnya seperti apa sih yang dipengenin dari aparat kepolisian? Mungkin lebih dipersering razia. Patroli, tapi harus lebih bisa mengendus, mungkin ya polisi harus bisa lebih mengendus jam-jam di mana si begal itu beroperasi. Betul. Mengendus itu kucing dong. Bukan. Ada mengidentifikasi jam berapa? Ya jadi bisa memetakan lah ya. Memetakan betul Pak. Karena gini Pak, rawan, untuk orang yang di daerah Jombang kemarin, polisi itu kalau nggak salah datang jam 9 apa kalau nggak salah, agak malam. Jam segitu mah belum ada begal. Orang-orang bilang kayak gitu. Jam berapa emang? Jam sekian. Jadi tidur dulu polisinya ya. Jangan Pak, kalau tidur ntar saya ngadu sama siapa. Artinya peningkatan keamanan harus jadi masyarakat agar lebih aman. Pak Roni, terakhir kepada Pak Rio, sepertinya masih agak ada hal yang ingin disampaikan. Silakan Pak Rio. Sedikit singkat saja. Ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi hukum di Indonesia itu dilema ya sebenarnya ya. Nggak bisa tegas, tapi juga peraturannya nggak jelas. Rakyat nggak boleh main hakim. Jadinya penjahat merajalela. Nah sekarang lucunya setimpal buat bunuh orang itu cuma beberapa tahun penjara, ya kan? Jadi kalau ada pengumuman yang tegas dari polisi dan ada pelaksanaan hukuman mati seperti di negara-negara maju, itu orang akan berpikir lagi buat ngelakuin itu. Untuk menjawab Pak Rio sekaligus penutup, Pak Roni silakan. Ya, jadi Pak Rio terima kasih. Memang kitab undang-undang hukum pidana kita kan sedang ada rancangan undang-undangnya. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan oleh DPR RI, khususnya Komisi 3, dan tentunya harapan-harapan yang dalam bentuk upaya cegah
itu yang perlu kita gelorakan ya. Saya kira dengan Kompas sebagai media ini bisa mengajak kita bersama untuk kita sosialisasikan seperti saran tadi bahwa kalau perbuatan main hakim sendiri itu bisa kena hukuman bukan hanya setahun tapi bisa Sampai hukuman 5 tahun. ya 5 tahun bahkan lebih. Artinya menyikapi ini jangan sampai membuat kita juga menjadi ikut dalam terjerat lingkaran tindak pidana baru. Betul. Baik, terima kasih Pak Adrianus, terima kasih Mas Ferry, terima udah. kasih juga Pak Roni sudah. Kita sudah Saya 1 pikir jam. sampai jam 10 malam. Saya ngobrol sama Pak Roni sama Profesor. Masih banyak ya yang pengen diomongin masalah begal nih ya. Terima kasih juga Kompas Channel yang telah bergabung, Pak Aryu, Nisas, dan juga Pak Zulfikar, serta Pak Kamil. Terima kasih telah bergabung hari ini dan juga saudara terima kasih telah 1 jam bersama kami di Kompas Channel TV. Kami mengundang Anda untuk menjadi partisipan di Kompas Channel TV pada edisi mendatang, tentunya dengan mendaftarkan diri Anda di tv.kompasiana.com. Kami tunggu. Saya Cindy Sisiran undur diri. Sampai jumpa.